Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Shadaqallahul ayah. Hadirin yang sama-sama kita hormati, mari sama-sama kita haturkan puji berasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan untuk sama-sama bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sama-sama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, serangkaian ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, melanjuti daripada kajian dari kitab Safinatun Najah, yang mana kemarin kita telah membahas tentang asbabus sujud sahwi, yaitu sebab-sebab yang dianjurkannya untuk kita melaksanakan sujud sahwi. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang kewajiban ketika berniat. Jadi ada beberapa tempat yang mewajibkan untuk imam melafazkan niat imaman. Jadi kalau kita salat usolli fardhu kan zuhri adaan imaman lillahi ta'ala, kan seorang imam wajib melafazkan dirinya sebagai imam itu ada pada 4 tempat. Yang pertama adalah alladzi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin, allazi yalzamu fihi niyatul imami arbaun. Yakni pasal salat yang mengharuskan meniatkan imam. Nah, ini imam wajib meniatkan dirinya sebagai imam. Kalau enggak meniatkan dirinya sebagai imam, la yasihhu, tidak sah salatnya. Apa yang pertama? Al-jum'atu, ketika seorang menjadi imam salat Jumat, maka di situ dia wajib ketika dia berniat salat menjadi imam, lafaznya imaman. Kalau salat wajib dia maju ke depan, salat fardu enggak jadi masalah kalau misalkan dia ketinggalan imamannya. Salat fardu nih, ada imam maju, dia bacanya adaan lillahi ta'ala, tidak menggunakan makmum dan tidak menggunakan imam. Apakah sah? Sah, padahal posisinya imam. Tapi kalau salat Jumat wajib melafazkan di situ niat imaman sebagai imam. Yang pertama. Yang kedua, al-mu'adatu. Apa itu al-mu'adah? Yaitu mengulang salat berjamaah. Kalau contohnya mungkin al-mu'adah itu mengambil
keberkahan dari sholat berjamaah. Aslinya dia udah sholat nih, sholat zuhur. Kemudian ada orang datang tiba-tiba sholat berjamaah. Akhirnya dia ulangin sholatnya dengan sholat berjamaah, sholat 2 kali. Tapi yang kedua jamaah dan dia menjadi imam. Maka di situ dia berniat wajib harus menggunakan lafaz imaman. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal kiblati adaan imaman. Gitu. Jadi uzurnya misalkan sholat nih, sholatnya Pak, sholatnya 2 kali ya, sholat fardu tapi dilaksanakan 2 kali, itu pun harus berjamaah. Tuh wajib lafaznya imaman. Atau biasanya sholat Jumat, biasanya di kampung-kampung masih ada yang ketika sholat Jumat selesai langsung sholat lagi sholat zuhur. Tuh daerah Seeng masih ada tuh. Jadi selesai sholat Jumat, imamnya diri lagi sholat zuhur berjamaah. Nah itu di situ kedudukannya imam Jumat dan imam setelah Jumat tadi, maka dia wajib untuk melafazkan lafaz imaman. Nah memang riwayatnya itu riwayat Imam Romli. Setelah sholat zuhur, mungkin karena keraguan dan sebagainya gitu kali ya, dari kesahan sholat Jumatnya itu bisa, kalau misalkan nggak yakin dengan sholat Jumatnya maka ngulang sholat zuhur. Nah yang ketiga, adapun yang ketiga diwajibkan bagi seseorang untuk berniat imam ketika berjamaah itu adalah al-manzu rautu jama'atan, yaitu kedudukannya sholat nazar. Sholat nazarnya itu adalah berjamaah. Ketika sholat itu nazar berjamaah, maka posisi sang imam ketika dia sholat sunnah tersebut berjamaah, maka dia harus meniatkan dirinya sebagai imam. Dan yang terakhir al-mutaqaddamatu fi matar, yaitu adalah jamak takdim saat hujan. Wajib ketika sholatnya jamak takdimnya itu berjamaah, maka sang imam untuk melafazkan dirinya sebagai imam. Nah kemudian disusul dengan syarat menjadi makmum, syarat sahnya menjadi seorang makmum. Apa yang pertama? Syurutul qudwati ahada asyar. Ada 11 syarat sah menjadi makmum. Jadi dalam sholat jangan sampai kita hanya sebagai makmum hanya meminta hak 27 derajat, tapi juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai makmum. Ada berapa? Ada 11. Nah ini 11-nya diantara yang pertama sahnya itu yang pertama an la ya'lama butlana sholati imami bihadasin au ghairihi, yaitu adalah seorang makmum mengetahui sholatnya imam tidak batal, baik karena hadas atau lainnya. Jadi kalau seorang makmum itu tahu si imamnya batal, maka dia nggak sah sholatnya. Syarat menjadi makmum agar sah itu ketidaktahuan akan batalnya si imam. Dalam kata lain, dia tidak mendapati sesuatu yang membatalkan sholatnya si imam. Kalau misalkan dia tahu si imam itu batal, maka sholatnya nggak sah. Contohnya mungkin ya, nih Opik mau jadiin jamaah
si Ipin lagi sholat nih, pengen sholat jamaah Opik. Tapi tatkala Opik mau gebuk mau menepuk bahunya si Ipin, ternyata di bajunya si Ipin ada tainya. Tuh, yang membatalkan sholatnya Ipin. Kalau si Opik maksa buat jadi jamaah Ipin, maka sholatnya nggak sah. Itu. Meskipun pada dasarnya makmum itu ditanggung oleh imam. Tapi di sini kedudukannya si makmum ini tahu bahwasanya salat yang dilakukan sang imam yang dijadikan imam ini adalah batal. Karena apa? Karena membawa najis atau ada najis di pakaiannya. Gitu. Jadi yang pertama syarat sah menjadi makmum adalah ketidaktahuan makmum akan batalnya seorang imam. Gitu. Paham ya? Yang kedua, an la yaqbiqad wujuba faqaddiha alaihi. Yang kedua adalah meyakini salatnya tidak perlu diulang, dianggap tidak sah. Jadi kalau si makmum udah nggak yakin sama imamnya, maka salatnya harus diulang. Kalau nggak yakin, makanya di situ disyaratkan si makmum itu harus yakin kepada imamnya bahwa salatnya ini nggak menjadi ragu-ragu dan salatnya nggak diulang, udah sah, dia yakin. Tapi kalau ragu-ragu salatnya, maka harus diulang. Yang ketiga, an la yakuna ma'muman. Imam tidak menjadikan makmum. Maksudnya gimana? Ada si imam sebagai imam, si A sebagai imam, si B sebagai makmum. Kemudian datang si C. Dia datang masuk ke barisan makmum, tapi dia meniatkan si B yang menjadi imam, bukan si A. Gitu. Maka tidak sah dalam satu jamaah meniatkan si makmum menjadi imam, padahal ada imamnya. Tuh. Kemudian yang keempat, la umyan, bahwasanya seorang imam tidak umi. Nah, tidak umi maksudnya apa? Bisa membaca atau menulis Al-Quran. Dan yang kelima, an la yataqaddama ala imamihi fi mauqifi, yaitu makmum tidak mendahului imam dalam tempat. Intinya letak seorang imam di depan makmum, dan makmum tidak boleh membelakangi sedikit pun daripada imam. Kalau makmum maju ke depan, mungkin baik sejengkal atau beberapa sentilah dari imam gitu, mendahului imam, maka makmum tidak sah salatnya gitu. Nah, ini dari 11 kita kaji 5 dulu ya, buat nanti kedepannya kita akan bahas lagi part 2 ya, lanjut part 2. Nah, tadi kita bahas ada 4 yang diwajibkan untuk melafazkan imamah bagi seorang imam, dan dari 11 syarat sah menjadi makmum kita sudah bahas 5 perkara yang mewajibkan atau syarat sah menjadi makmum.